إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah sedang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka hingga hari kiamat kelak. Tidak lupa khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sebaik-baik bekal ketika kita kelak menghadap Allah taala tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa kita. Jemaah sedang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah memberikan penjelasan kepada kita, telah memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa banyak-banyak beramal untuk bekal kehidupan setelah kematian kita. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulahu." Dan katakanlah beramallah kalian karena sungguh Allah dan Rasulnya akan melihat amal-amal kalian. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah memberikan perintah motivasi kepada kita agar kita senantiasa banyak-banyak beramal. Badiru bil a'mali fitanan qatidha'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal, kata Rasulullah SAW. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, yang fitnah itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Dan masih banyak lagi firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan kepada kita, yang memberikan motivasi kepada kita agar kemudian kita senantiasa banyak-banyak beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tapi kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang insya Allah sama-sama kita rasakan, saya dan antum sekalian rasakan bahwasanya ternyata yang berat bukan beramalnya, ternyata yang berat bukan beribadahnya, ternyata yang paling berat dalam agama ini adalah bagaimana kemudian kita bisa istiqomah dengan amal-amal yang kita kerjakan. Yang paling berat dalam agama ini adalah bagaimana kemudian kita bisa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang senantiasa kita tunaikan dalam keseharian kita. Itulah yang paling berat. Di antara kita, barangkali ada yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid selama mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 bahkan mungkin sampai 10 tahun.
Namun pertanyaannya, sanggupkah dia kemudian istiqomah sebagai lelaki sejati melaksanakan sholat berjamaah di masjid sepanjang hayatnya sampai dia tutup usia, sampai dia meninggal dunia? Ternyata jawabannya belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Terbukti masjid hanya penuh dengan kaum muslimin sholat berjamaah ketika hari Jumat seperti ini saja. Pertanyaannya, kemana kaum muslimin ketika sholat asar tiba? Kemana mereka ketika sholat maghrib, sholat isya? Apalagi kemana mereka ketika sholat subuh tiba? Padahal kalaulah mereka mengetahui tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, bagi lelaki sejati, pastinya tidak hanya Jumatan saja yang penuh seperti ini. Pastinya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh juga penuh seperti ini. Kemudian di antara kita barangkali juga ada yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud misalnya 11 rakaat plus witir, sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 mungkin bahkan sampai 10 tahun. Namun pertanyaannya, mampukah dia istiqomah dengan sholat sunnahnya tersebut sampai akhir hayatnya? Ternyata belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara kita ada yang mungkin terbiasa melaksanakan saum sunnah Senin Kamis, bahkan ada yang mungkin saum Daud, sehari puasa sehari berbuka, dan saum-saum sunnah yang lainnya dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Pertanyaannya sekali lagi, mampukah dia istiqomah dengan saumnya tersebut, dengan amalnya tersebut, dengan ibadahnya tersebut sampai akhir hayatnya? Ternyata belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara kita ada yang mungkin terbiasa berinfak, bersedekah di Masjid Nurul Haq misalnya, memasukkan uangnya di kotak infak Masjid Nurul Haq dalam sehari 5.000, 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Saya lihat dalam kesehariannya mereka memasukkan uang di kotak infak Masjid Nurul Haq dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 bahkan mungkin sampai 10 tahun. Pertanyaannya, mampukah kemudian dia istiqomah dengan sedekahnya tersebut, dengan infaknya tersebut sampai akhir hayatnya? Ternyata belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara kita ada yang mungkin juga terbiasa membaca Al-Quran, yang kita sama-sama tahu fadilahnya, keutamanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia kelak akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Di antara kita ada yang terbiasa membaca Al-Quran mungkin dalam sehari 1 lembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz, dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5, bahkan mungkin 10 tahun. Pertanyaannya, mampukah dia istiqomah dengan bacaan Al-Qur'annya tersebut sampai akhir hayatnya? Ternyata belum tentu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena memang istiqomah adalah satu kata-kata pendek, satu ucapan pendek, akan tapi rasa-rasanya sangat-sangat sulit untuk kemudian kita kerjakan. Maka wajar kalau kemudian salah seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuk." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi tentangnya kepada salah seorang pun selain engkau. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan satu jawaban pendek, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, petuah kata-kata pendek dari Rasulullah SAW yang rasa-rasanya akan sulit untuk kemudian kita kerjakan kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa istiqomah dengan amal-amal yang kita kerjakan sampai akhir hayat kita? Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa istiqomah dengan ibadah yang kita tunaikan sampai akhir hayat kita? Maka para ulama kemudian telah memberikan penjelasannya kepada kita. Yang pertama adalah dengan banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa istiqomah dengan amal kita, dengan ibadah yang kita kerjakan sampai akhir hayat kita.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah taala sampai akhir hayat kita. Salah satu doa, dan doa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Ibunda Ummul Mukminin Ummu Salamah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki?" Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dibaca, dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama engkau? Kemudian Ummu Salamah menjawab, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering membaca doa ini, kata Ummu Salamah, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat, wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa dalam agamamu. Dalam hadis yang lain ditambahkan, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang Maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku ini agar senantiasa selalu dalam ketaatan kepadamu. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, semoga Allah taala senantiasa menetapkan hati kita dalam agama Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memalingkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa bisa membuat kita istiqomah dengan amal-amal kita sampai akhir hayat kita. Kemudian salah satu doa yang dianjurkan juga yang terdapat dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat yang ke-8, nanti bisa dibuka di rumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sangat pendek akan tapi maknanya sangat luar biasa. Kita berdoa meminta kepada Allah taala agar kita bisa istiqomah, agar sampai Allah taala memalingkan kita kepada kesesatan setelah Allah taala memberikan kita petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Pendek kata, hal pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa senantiasa istiqomah adalah selalu berdoa kepada Allah taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah, agar kita kemudian bisa mendawamkan amal-amal yang senantiasa kita kerjakan sampai akhir hayat kita adalah pastikan kita mempunyai teman dekat orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Karena sungguh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman yang soleh, teman dekat kita yang soleh, mereka akan senantiasa mengingatkan kita untuk beramal, untuk istiqomah dalam agama ini sampai akhir hayat kita. Sebaliknya, teman dekat yang buruk akan senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah taala. Saking pentingnya kita dalam memilih teman yang dekat ini. Saking pentingnya kita dalam memilih teman ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hal ini. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, "Matsalul jalisis shalih wa jalisis su kamatsali shahibil miski wa kiril haddadi." Perumpamaan teman yang baik, teman yang soleh dan teman yang buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bagaikan engkau berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka kalaulah engkau tidak dihadiahi minyak wangi olehnya, maka paling tidak engkau bisa membelinya, atau paling tidak engkau akan mendapatkan baunya yang wangi. Inilah perumpamaan kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalaulah kita tidak ikut soleh, maka paling tidak ketika ada orang bertanya, bagaimana si fulan ini? Maka orang akan berkata, oh si fulan temannya adalah orang-orang yang suka ke masjid, si fulan adalah temannya orang-orang yang suka datang ke majelis taklim. Barangkali si fulan juga sama seperti temannya, kemudian orang juga akan mendoakan kebaikan kepada dia. Sebaliknya, ketika seorang berteman dengan teman yang buruk, maka dia bagaikan berteman dengan pandai besi, kata Rasulullah SAW. Kalaulah engkau tidak mendapati bajumu terbakar, maka paling tidak engkau akan mendapatkan baunya yang tidak sedap. Demikian pula kalau seorang berteman dengan teman yang tidak baik, teman yang jelek, teman yang buruk, teman yang selalu mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala,
Maka ketika ada orang bertanya, bagaimana sih karakter si fulan ini? Kemudian orang akan berkata, oh si fulan temannya adalah orang yang suka pergi ke tempat maksiat. Barangkali dia juga tidak jauh beda seperti temannya. Kemudian kita mendengar ungkapan, engkau adalah dengan siapa engkau berteman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mewanti-wanti kita dalam memilih teman ini. Almaru ala dini khalilihi. Sungguh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu sangat bergantung sekali kepada agama temannya. Kalau agama temannya baik, insya Allah agama dia akan menjadi baik. Sebaliknya kalau agama temannya buruk, maka lama-kelamaan dia juga akan mengikuti agama temannya yang buruk tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikan oleh kalian dengan siapa kalian berteman. Jangan sampai kalian menyesal ketika salah memilih teman. Jangan sampai kalian menyesal sebagaimana penyesalannya di akhirat nanti. Penyesalan orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka salah dalam memilih teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani." Di akhirat nanti ada orang-orang yang menyesal mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Aduhai, seandainya aku di dunia dahulu tidak memilih si fulan ini sebagai temanku. Dia menyesal telah menjadikan si fulan sebagai khalilnya, sebagai teman dekatnya. Kenapa demikian? Karena si fulan telah laqad adallani 'anil dzikri, telah menyesatkannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menyesatkannya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal di akhirat karena telah salah dalam memilih teman ketika hidup di dunia. Tentu saja penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang sudah tidak berfungsi lagi, penyesalan yang sudah tidak berguna lagi, penyesalan yang sudah tidak mungkin lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pepatah yang mengatakan, kita nggak boleh milih-milih teman katanya. Mungkin ungkapan itu ada benarnya, akan tapi mungkin ungkapan itu adalah ungkapan yang kurang lengkap. Memang tidak boleh kita pilih-pilih teman, akan tapi untuk teman dekat, rasa-rasanya kita harus pilih-pilih. Kalau hanya sekedar teman, tidak boleh pilih-pilih. Akan tapi untuk menjadikan dia teman dekat, rasanya kita harus pilih-pilih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastikan teman dekat kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk istiqomah dengan amal kita, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk istiqomah dengan ibadah-ibadah kita sampai kapanpun dan dimanapun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah sekali-kali engkau bersahabat, berteman dekat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan janganlah sekali-kali makan makananmu kecuali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sedang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari khutbah pertama tadi adalah bahwasannya istiqomah adalah sesuatu yang mudah diucapkan, kan tapi ternyata tidak mudah untuk dipraktekkan. Seorang di antara kita mungkin bisa melaksanakan
salat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, 10, bahkan mungkin 15 tahun. Tetapi rasa-rasanya tidak semua orang kemudian bisa istiqomah dengan amalnya sampai akhir hayatnya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dengan amal kita? Yang pertama tentu dengan senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Ummu Salamah tadi, doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau doa yang terdapat di surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang kedua, kalau kita menginginkan istiqomah dengan amal kita, dengan ibadah kita sampai akhir hayatnya adalah pastikan kita mempunyai teman dekat orang-orang yang soleh. Karena teman-teman dekat kita yang soleh lah yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk beramal, untuk beribadah. Mereka lah yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu istiqomah dengan amal kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa istiqomah dengan amal kita, dengan ibadah kita sampai akhir hayat kita. Dan puncaknya adalah sebagaimana ayat yang sering dibacakan oleh para imam, para khatib ketika mereka berkhutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puncak dari istiqomah adalah ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimiss salam.